Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan pelajari terkait rumus perkalian dan penjumlahan bentuk trigonometri. Tentunya pengajar saya sendiri Sukma Pranjana. Jadi selama beberapa menit ke depan silakan kalian persiapkan alat tulis guna mendukung pembelajaran kita kali ini. Baiklah, sebelum kita menuju ke cara penyelesaian ataupun rumus-rumus yang kita gunakan dalam perkalian sinus dan kosinus ini, kita tentunya harus mencari pembuktian dari mana mendapatkan rumus tersebut ya. Untuk rumus yang pertama, di sini ada rumus 2 dikalikan dengan sin A dikalikan dengan cos B. Dari mana kita mendapatkan rumus tersebut? Tentunya kita akan mengingat kembali terkait rumus yang kita sudah dapatkan di penjumlahan dan pengurangan dua sudut ya, jumlah dan selisih dua sudut. Kita dapatkan waktu itu rumus sin A tambah B dan sin A dikurang B berikut dengan penjabarannya dari kedua rumus tersebut. Nah, dari kedua rumus tersebut kita lakukan eliminasi. Kita lakukan eliminasi bentuk cos A dikalikan dengan sin B, kita eliminasi sehingga kita dapatkan bentuk baru di bawahnya ini. Nah, didapatkan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B sama dengan 2 sin A dikalikan dengan cos B. Dari mana di sini mendapatkan bentuk ini? Kita lihat bahwa sin A tambah B ditambahkan dengan sin A kurang B. Ini dia. Nah, sampai sana paham? Terus sama dengan sin A dikalikan dengan cos B ditambah sin A dikalikan dengan cos B, kan jadinya 2 sin A kali cos B. Sedangkan untuk bentuk terakhirnya cos A dikalikan dengan sin B dikurang cos A dikalikan dengan sin B, kan hasilnya habis. Sehingga dapatkan ini saja. Sehingga kita mendapatkan rumus baru, yaitu rumus pertama 2 sin A dikalikan dengan cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Oke, berikutnya di sini ada rumus yang kedua, yaitu rumus yang kedua 2 cos A dikalikan dengan sin B. Dari mana mendapatkannya? Nah, berawal dari rumus yang kita dapatkan sama seperti yang di atas ya, yaitu rumus sin A tambah B dengan sin A kurang B berikut dengan penjabarannya. Kita lakukan eliminasi, bedanya kalau di sini tandanya kurang, yang di atas tandanya yaitu penjumlahan ya, tambah. Nah, di sini kita lakukan eliminasi bentuk sin A dikalikan dengan cos B sehingga didapatkan rumus baru yaitu di bawahnya sin A ditambah B dikurang sin A kurang B sama dengan 2 cos A dikalikan dengan sin B. Dari mana mendapatkannya? Di sini dia sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Ini dia. Nah, sampai sana. Terus berikutnya kan karena kita sudah mengeliminasi bentuk sin A kali cos B dikurang dengan sin A dikali cos B, kan habis hasilnya ya. Tersisa cos A dikalikan dengan sin B dikurang negatif cos A dikali sin B, kan hasilnya positif ya. Operasi perkalian dari negatif, ini dia pengurangan. Min dikali min kan hasilnya positif ya. Di sini min hasilnya positif. 2 cos A dikalikan dengan sin B karena ada dua bentuk cos A dikalikan dengan sin B. Sehingga kita menemukan bentuk baru untuk rumus yang kedua yaitu 2 cos A dikalikan dengan sin B itu sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Oke, untuk rumus yang ketiga dan keempat, di sini kita menggunakan rumus yang kita sudah ketahui di penjumlahan dan pengurangan dua sudut, yaitu rumus cos A ditambah B dengan cos A dikurang B. Dari sana ya. Untuk rumus yang ketiga, kita harus mencari rumus 2 kali cos A dikalikan dengan cos B. Dari mana mendapatkannya? Sama seperti untuk bentuk sin sebelumnya, kita lakukan eliminasi, di mana bentuk cos ini kita eliminasi bentuk min sin A dikalikan dengan sin B ditambahkan dengan sin A dikalikan dengan sin B. Kita eliminasi bentuk tersebut sehingga didapatkan rumus baru yaitu di bawahnya cos A tambah B ditambah cos A kurang B itu sama dengan 2 dikalikan dengan cos A dikalikan dengan cos B. Begitu. Sehingga ini dibawa ke depan, pindah ruas, bisa dibilang pindah ruas. Menjadi rumus yang ketiga kita dapatkan 2 cos A dikalikan dengan cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B.
Untuk bentuk yang keempat, di sini rumusnya yaitu 2 sin A dikalikan dengan sin B. Tentu saja sama seperti untuk rumus yang ketiga, kita lakukan eliminasi bentuk cos A tambah B dengan cos A kurang B. Kita lakukan eliminasi bentuk cos A dikalikan dengan cos B. Di sini kita lakukan eliminasi, sehingga hasilnya habis. Kita dapatkan rumus baru yaitu cos A tambah B dikurang cos A kurang B itu sama dengan negatif 2 sin A dikalikan dengan sin B. Dari mana dapat negatif 2 ini? Tentu saja kita lihat operasi pengurangan di sini, yaitu negatif sin A dikalikan dengan sin B dikurang sin A dikalikan dengan sin B. Kan kita ketahui bahwa kita menemukan dua bentuk negatif sin A dikalikan dengan sin B, sehingga di sini hasilnya negatif 2 sin A dikalikan dengan sin B. Sehingga kita dapatkan rumus yang keempat, yaitu 2 dikalikan dengan sin A dikalikan dengan sin B itu sama dengan negatif cos A tambah B dikurang cos A dikurang B, seperti itu. Oke, berikutnya atas dasar keempat rumus yang kita temukan tadi berdasarkan hasil pembuktian, di sini dia ada rumus sin A ditambah B ditambahkan dengan sin A kurang B sampai dengan cos A tambah B kurang cos A kurang B. Nah, dari keempat rumus tersebut kita membuat atau menetapkan variabel-variabel baru. Di sini ada A kecil tambah B kecil, kita buat menjadi sama dengan A besar, dan A kecil kurang B kecil itu sama dengan B besar. Nah, diperoleh hubungan baru sehingga kita membuat sebuah eliminasi sama seperti pembuktian rumus yang tadi. Kita di sini membuat eliminasi penjumlahan, di sini eliminasi bentuk pengurangan. Sehingga kita dapatkan bentuk baru dari A kecil itu sama dengan setengah dikalikan dengan A tambah B besar ya. Untuk bentuk B kecil kita dapatkan setengah A besar dikurang B besar. Nah, dari bentuk tersebut selanjutnya nilai-nilai dari A kecil tambah B kecil kita ubah menjadi A besar. Terus A kecil dikurang B kecil hasilnya B besar. Terus berikutnya A kecil itu sama dengan setengah A ditambah B besar. Kita sudah dapatkan tadi dari hasil eliminasi ya. Dan berikutnya B kecil itu sama dengan setengah A dikurang B besar. Kita dapatkan berdasarkan hasil eliminasi. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut kita ubah keempat rumus yang sebelumnya kita sudah buktikan dengan permisalan-permisalan ini yang kita dapatkan dari hasil eliminasi. Sehingga didapatkan keempat rumus baru, dan jika kalian ingin mencatat silakan pause video ini terlebih dahulu dan di screenshot ya. Kita menuju ke latihan soal. Di sini ada latihan soal. Latihan soal untuk yang pertama di sini nyatakan bentuk 2 sin 3A dikalikan dengan cos A sebagai bentuk penjumlahan. Seperti itu untuk suruhan dari soalnya ya. Di sini kita lakukan penyelesaian. Untuk bentuk 2 dikali dengan sin 3A dikalikan dengan cos A, itu kan hampir sama dengan bentuk rumus yang kita sudah mendapatkan tadi, yaitu rumus 2 dikalikan dengan sin A dikalikan dengan cos B itu kan sama dengan sin A tambah B ditambahkan dengan sin A kurang B. Kita sudah dapat buktikan rumus ini. Nah, jika kalian menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat bentuknya ya, 2 sin cos. Ini ada rumus 2 sin, di sini cos. Kita misalkan 3A besar ini, 3A besar misalkan A kecil. Terus A besar ini di cos kita misalkan B kecil, sehingga kita tinggal substitusi ke bentuk ini ya. Kita masukkan 3A di sini, kita masukkan A di sini, kita masukkan 3A di sini dan A besar di sini. Sehingga didapatkan bentuk baru yaitu, nah seperti ini dia jadinya. Sin 3A tambah A ditambahkan dengan sin 3A dikurang A. Sehingga kita dapat jumlahkan 3A tambah A kan hasilnya 4A. Terus di sini 3A kurang A hasilnya kan 2A. Nah, sampai di sini dia penyelesaiannya. Untuk bentuk penjumlahan dari 2 dikalikan dengan sin 3A dikalikan dengan cos A, bentuknya yaitu sin 4A ditambah dengan sin A. Kita menuju ke latihan soal yang kedua. Untuk latihan soal yang kedua, di sini pertanyaannya yaitu nyatakan 2 dikalikan dengan cos 45 derajat dikali cos 15 derajat sebagai bentuk penjumlahan, dan kemudian tentukan nilainya ya. Di sini bedanya kalau di latihan soal 1 di sini bentuknya 3A, di sini bentuknya A.
Untuk soal yang satu di sini sin ya. Nah, jika di bentuk kedua di sini bentuknya menjadi bentuk derajat, sama saja seperti penyelesaian untuk contoh soal 1. Kita menggunakan rumus yang sudah kita temukan di pembuktian tadi, yaitu rumus 2 cos A dikalikan dengan cos B, karena di sini cos, di sini cos ya. Kita tinggal substitusi atau ganti A dengan B menjadi 45 derajat dengan 15 derajat. Sehingga kita tinggal substitusi sama seperti 3A dan A tadi. 45 derajat kita substitusi ke sini, di sini 15, di sini 45, di sini 15 ya. Tinggal dimasukkan saja ke rumus sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Cos 45 ditambah 15, terus cos 45 dikurang 15. 45 ditambah 15 berapa? Kita hitung. Terus 45 dikurang 15 hasilnya berapa? Kita hitung masing-masing ya. Sehingga didapatkan bentuk yaitu cos 60 derajat ditambah cos 30 derajat. Kita ketahui dan kita sudah mempelajari mengenai tabel-tabel sudut istimewa di pembelajaran sebelumnya. Kita dapatkan cos 60 derajat itu berapa dan cos 30 derajat itu berapa. Silakan disimak di tabel sudut-sudut istimewa. Sehingga kita dapatkan bentuk baru ataupun nilai dari cos 60 dan cos 30 derajat itu sendiri, yaitu cos 60 derajat hasilnya setengah dan cos 30 derajat hasilnya setengah akar 3. Sehingga didapatkan yaitu kita keluarkan setengah ke depan, sehingga menjadi setengah dikalikan dengan 1 tambah akar 3 ya. Sama saja bentuknya seperti yang di atas. Jika kita kalikan setengah dengan 1 kan hasilnya setengah. Setengah dikalikan dengan akar 3 hasilnya setengah akar 3. Sehingga nilai dari 2 dikalikan dengan cos 45 derajat dikalikan dengan cos 15 derajat, yaitu setengah dikalikan dengan 1 tambah akar 3. Seperti itu. Nah, berikut latihan soal yang terakhir agar kalian lebih paham terkait pembelajaran kita kali ini. Di sini ada contoh soal, yaitu sederhanakan 2 dikalikan dengan cos P ditambah 1/4 Pi dikalikan dengan cos P dikurang 1/4 Pi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti langkah penyelesaian untuk soal-soal sebelumnya, yaitu di sini ada 2 dikalikan dengan cos A dikalikan dengan cos B. Kan bentuknya sama seperti yang ditanyakan oleh soal ya. Di sini cos, di sini cos. Di sini 2 dikalikan dengan cos A dikalikan dengan cos B. Kita ubah, kita misalkan P ditambah 1/4 Pi itu merupakan alfa atau A. Kita misalkan bentuk P dikurang 1/4 Pi itu kita misalkan menjadi beta atau B. Tinggal disubstitusi, P tambah 1/4 Pi ke sini dan ke sini. Terus P dikurang 1/4 Pi kita substitusi ke beta yang di sini dan beta yang di sini. Sehingga kita dapatkan bentuk baru dari penyelesaian soal ini, yaitu nah, begini bentuknya ya. Cos P ditambah 1/4 Pi ditambahkan dengan P dikurang 1/4 Pi dijumlahkan. Di sini penjumlahannya ya, tambah. Cos P ditambah dengan 1/4 Pi dikurang P dikurang 1/4 Pi. Kita misalkan ini alfa, ini beta, terus ini alfa, di sini beta. Nah, sampai di sini Bapak menjelaskan untuk latihan soal yang ketiga ini. Dan kalian lakukan penyelesaian berikutnya sehingga dapatkan hasil akhir yang kalian sudah temukan. Dan berikut untuk jawaban kalian tersebut, silakan kalian cantumkan di kolom komentar pada postingan video di Google Classroom ya. Video ini kan Bapak posting di Google Classroom, dan silakan kalian berkomentar terkait jawaban dari latihan soal yang ketiga ini. Sekalian Bapak ingin melihat siapa saja yang menonton video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi sekalian Bapak juga akan memberikan nilai plus bagi anak-anak yang sudah berkomentar ya, menemukan hasil jawaban dari latihan soal 3 ini. Dan sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu.